KKN di Desa Penari adalah film horor Indonesia yang mengisahkan sekelompok mahasiswa yang melakukan program KKN di sebuah desa yang dihantui oleh misteri penari legendaris. Kelompok mahasiswa yang terdiri dari 6 orang antara lain Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton. Mereka segera mengetahui bahwa desa tersebut dihantui oleh legenda penari yang konon sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kejadian aneh mulai terjadi dan anggota kelompok mulai terancam oleh makhluk halus yang meresahkan desa. Kelompok mahasiswa berjuang untuk membebaskan penari dan menghentikan roh jahat tersebut untuk menghindari terjadinya bencana yang lebih besar. Namun, apakah mereka berhasil? Daripada penasaran, langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Dikisahkan di suatu pagi ada beberapa mahasiswa yang datang menggunakan mobil. Tujuan mereka datang ke sana yaitu untuk menyurvei desa yang akan mereka jadikan tempat KKN. Setibanya di sana, salah satu mahasiswa berkerudung bernama Nur melihat seorang kakek-kakek yang seakan memberi isyarat jangan datang ke tempat itu. Namun anehnya kakek-kakek ini hanya bisa dilihat oleh si Nur. Nur, kau no. Jadi bisa dibilang si Nur ini adalah anak IndiHome. Karena perjalanan menuju desa lumayan jauh, mereka pun naik ojek untuk sampai ke sana. Setibanya di sana mereka disambut oleh kepala desa bernama Pak Prabu. Pak Prabu pun mengajak mereka untuk mengobrol di rumahnya. Bahas di rumah aku ya. Awalnya Pak Prabu menolak maksud kedatangan mereka. Tapi setelah dilakukan negosiasi oleh kakaknya Ayu, dengan berat hati Pak Prabu mengajak mereka ke suatu tempat untuk memperkenalkan tempat tersebut. Tempat ini dijadikan tempat mandi para penari. Tapi dan tahun berganti tahun beralih fungsi sebagai sumber mata air di desa tersebut. Namun lama-kelamaan tidak dipakai lagi karena airnya kering. Saat Ayu sedang menjelaskan perencanaan program kepada Pak Prabu, si Nur melihat penampakan tangan berbulu di balik pohon. Beberapa minggu kemudian, rombongan mahasiswa yang hendak KKN pun datang di desa itu. Seperti waktu dulu pas survei, mereka pun naik ojek yang kedua kalinya untuk menuju desa tersebut. Saat dalam perjalanan, Widya mendengar suara gamelan seperti ada seseorang yang sedang hajatan. Tak hanya itu, dia juga melihat sesosok perempuan yang sedang mengawasinya di balik pepohonan. Setibanya di desa, mereka pun disambut oleh Pak Prabu. Saat dalam perjalanan ke rumah, Widya menanyakan suara gamelan yang didengarnya. Yang anehnya hanya dia yang bisa mendengar gamelan tersebut. Pak Prabu pun menjawab mungkin dia salah dengar. Dan kata Pak Prabu, itu cuma rongon-rongon mbak aja. Gak usah dipikirin. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tinggal sementara untuk perempuan, yaitu rumahnya Ibu Sundari. Sedangkan para cowok sementara tinggal di posyandu sampai posko yang lebih besar siap dibangun. Saat malam tiba, Widya dan temannya masih membahas tentang suara gamelan yang didengarnya tadi siang. Lalu datanglah Bu Sundari dan menegaskan bahwa yang namanya di desa pasti banyak dedengian. Dan mungkin saja itu suara bambu yang saling gesekan atau rintihan tetangga. Pada tengah malam Widya merasa susah tidur, ia pun hanya terdiam sambil memandang atap. Lalu kemudian ia pun bangun, pas ia lihat ke samping, ia merasa heran.
karena seakan ada sosok bayangan yang mengikutinya, lalu ia pun tidur lagi. Keesokan paginya Pak Prabu mengantar mereka keliling tempat, mulai dari tempat pemandian para penari hingga ke tempat sakral. Saat Pak Prabu menjelaskan tentang makam, tiba-tiba Nur merasa pusing, lalu Bima pun mengantarnya. Nur. Sebagian besar warga desa sini. Kemudian mereka berkunjung ke ladang jagung orang desa. Lalu Widya menunjukkan suatu tempat yang mana di situ ada sebuah gapura. Lalu Pak Prabu pun menjelaskan bahwa itu adalah gapura batas antara desa dan hutan. Di situ juga Pak Prabu menegaskan bahwa jangan sesekali mendekati, apalagi sampai nekat masuk ke tempat terlarang itu. Warga desa di sana menyebutnya gapura itu adalah tapak tilas. Cerita kembali ke Si Nur. Si Nur dikejar genderuwo yang sangat menakutkan. Sambil membawa obor, ia lari ketakutan dan ternyata itu adalah mimpi. Keesokan paginya, para mahasiswa berkumpul dan dibagi menjadi 3 kelompok. Nur, Anton, terakhir aku sama Bima. Saat Ayu sedang mengerjakan tugas, Ayu melihat Bima datang dari tempat petilasan. Saat malam tiba, para cewek ngobrol tentang Bima. Ayu pun ngomong saat siang Bima ngomong sama dia bahwa dari tempat petilasan ada yang memanggil namanya. Tapi pas disamperin gak ada apa-apa. Tak hanya itu, Ayu pun nanya sama temennya tentang Bima. Dikarenakan dia ada hati sama Bima. Di pagi hari Widya dan Nur pergi ke tempat pemandian. Saat dalam perjalanan ke sana, Widya bertanya kepada Nur, kenapa di desa itu tidak ada anak seusia mereka. Lalu mereka pun bergegas menuju ke tempat pemandian. Saat sedang mandi di dalam, Nur dikejutkan dengan sesosok makhluk yang sangat menyeramkan yang bernama genderuwo. Genderuwo itu pun mencoba mendekatinya, tapi akhirnya ia hilang dikarenakan Nur membaca ayat suci. Lalu mereka bergantian masuk ke kamar mandi. Sekarang giliran Widya yang masuk ke kamar mandi. Sama halnya dengan Nur, Widya pun mendapatkan gangguan dari makhluk aneh. Namun kali ini, makhluk yang menghampiri Widya berbeda dengan Nur. Makhluk yang menghampiri Widya adalah seorang perempuan cantik yang menggunakan selendang. Lalu Nur pun mengintip ke salah satu lubang pintu yang ada. Ia melihat seorang wanita yang sama yang dilihat oleh Widya. Pada malam hari saat Pak Prabu sedang mengobrol dengan Mbah Buyut, mereka kedatangan Nur yang hendak menanyakan keanehan yang dia alami selama berada di kampung itu. Lalu si Mbah pun memberikan kopi kepada Nur. Meskipun si Nur tidak bisa meminum kopi karena dipaksa oleh si Mbah, Nur pun meminumnya. Setelah itu, si Mbah pun melakukan ritual dengan menyembelih ayam dengan maksud untuk mengundang makhluk genderuwo yang sering dilihat Nur dan memperlihatkan Nur bahwa selama ini ada sosok makhluk yang selalu menjaganya. Pada jam 11 malam, Widya bermimpi melihat Nur keluar rumah menghampiri suara nyanyian seorang perempuan. Si Nur pun keluar dari rumah dan menghampiri suara tersebut. Pada saat Nur melihat ke belakang, ia melihat seekor ular. Tak berselang lama, di belakang ular tersebut ada seseorang yang sedang memegang ular dan ternyata itu adalah sosok dirinya. Seketika Widya pun terbangun karena dilihatnya Nur tidak ada di tempat tidur. Ia pun keluar untuk mencarinya. Saat membuka pintu, Widya melihat Nur sedang menari dan wajah Nur pun berubah berbeda dari biasanya. Saat Widya mencoba menyadarkan si Nur, tapi malah dia yang kerasukan. Dan sebenarnya si Nur yang dia lihat adalah jelmaan dawuh yang merasuki pikirannya. Lalu si Wahyu dan Bima menghampiri Widya yang sedang kerasukan. Saat pagi hari di tempat Pak Prabu dan Mbah Buyut memberikan kopi kepada Wahyu, Ayu dan Widya. Pada saat Wahyu dan Ayu meminum kopi tersebut, yang mereka rasakan kopi itu pahit dan mereka pun memuntahkannya. Tapi lain halnya dengan Widya, ia meminum kopi pahit itu sampai habis. Dan kata Mbah Boneng atau Mbah Buyut, itu menandakan Widya itu getih anget, yang artinya kondisi tubuh manusia yang terlihat menarik bagi para lelembut atau makhluk gaib.
Pada saat Nur dan Anton mengobrol di jalan, Anton mengatakan bahwa banyak keanehan dalam diri Bima. Anton pernah melihat sesajen di kamar Bima dan dia juga pernah mendengar suara desahan di kamar Bima. Untuk membuktikan hal itu, lalu Anton membawa Nur ke kamarnya Bima. Sesampainya di sana dia kaget karena di bawah ranjang ada sesajen yang di bawahnya ada foto Widya. Dan lebih mengagetkannya lagi, di dalam lemari mereka melihat seekor ular. Pondok penginapan pun sudah beres. Akhirnya mereka pindah ke tempat baru. Karena mereka ditempatkan di pondok yang sama, Pak Prabu berpesan, Dan ingat, jaga sikap. saat Widya sedang mengerjakan tugas, tidak sengaja ia mendengar desahan di kamar Bima. Sontak tuduhan pun ditujukan kepada Bima dan Ayu. Tapi aneh, Ayu malah datang dari kamar yang satunya lagi. Lalu siapakah wanita yang ada di dalam? Dekat lahan jagung nampak terlihat Bima yang sedang membawa obor. Ternyata dia masuk ke dalam gua untuk menemui Nyai Dawuh, yaitu guna untuk melakukan santet terhadap Widya. Beralih ke Widya yang sedang berada di dalam pondok, Widya menyaksikan banyak keanehan yang ia lihat dan juga alami. Dan yang lebih aneh lagi, setelah diberi minum, ada rambut hitam yang keluar dari mulutnya Widya. Dan ternyata itu adalah guna-guna dari Bima. Kan aku minta kamu kasih kawaturi itu ke Widya. Keesokan harinya dengan tidak sengaja Nur mendengar percakapan Bima dan Ayu. Dalam percakapan itu Bima sangat marah sama Ayu. Karena saking kecewanya, lalu ia pun pergi sambil menggulingkan bangku. Alasan Bima marah yaitu karena Ayu menghilangkan selendang dan gelang yang diberikan Dawuh. Saat sedang rebahan di kamar, Widya mendengar suara di atas genting, lalu ia pun bangun dan mengikutinya. Secara kebetulan di luar ada seorang kakek yang sedang lewat dan melihat lubang rumah yang ditempati Widya. Kakek itu merasa heran karena di dalam rumah ada ular besar yang padahal ular itu adalah jelmaan dari Dawuh yang merasuki Widya. Kakek itu pun mengajak warga untuk mengepung ular tersebut. Lalu mereka semua masuk dan mendobrak pintu rumah yang ditempati Widya. Tapi ternyata ular itu tidak ada. Ia pun merasa heran karena dia tadi benar-benar melihat ada ular besar di dalam rumah tersebut. Pak Prabu pun menyarankan kepada Nur dan Ayu untuk tidak melanjutkan lagi kegiatan KKN di desa tersebut dengan alasan keselamatan. Tapi Ayu tidak mau dan ia merasa kegiatan itu akan sia-sia apabila kegiatan itu tidak dilanjutkan lagi. Saat Nur ngomong sama Anton dan Wahyu, Nur pun menanyakan tentang Widya dan Bima yang tidak terlihat. Seketika Bima pun datang sambil membawa obor. Nur pun menegurnya karena dia tidak mengucapkan salam. Lalu Nur pun menanyakan kepada Bima beberapa hari ini melihat Bima meninggalkan sholat. Lalu Bima pun menjawab, ia melakukan itu karena dia punya alasan tertentu. Dan Bima meminta mereka jangan mengurusi hidupnya. Keesokan paginya Widya dan Wahyu belanja ke pasar. Dalam perjalanan pulang, si Wahyu seperti biasa ngomong sompral. Dan karena omongan sompralnya itu, motornya tiba-tiba mati. Saat mereka kebingungan, datanglah 3 orang bapak-bapak lalu menolong mereka dan mengajak mereka ke kampungnya yang tidak jauh dari tempat itu. Di kampung itu sedang diadakan pesta, mereka pun dijamu oleh bapak itu. Widya yang merasa ada keanehan sejak awal tidak serta-merta memakan makanan yang ada seperti Wahyu. Meskipun bapak itu memaksanya untuk makan makanan tersebut. Singkat cerita, mereka pun kembali ke rumah dan motor yang mogok tadi sudah diperbaiki. Saat di rumah, mereka pun menceritakan perjalanan mereka kepada teman-temannya dan temannya pun tidak mempercayainya. Lalu Wahyu pun membuka bungkusan makanan yang dibawa dari pesta tadi. Alangkah terkejutnya karena bungkusan itu ternyata berubah menjadi kepala kera. Saat Nur sedang kakaratak mencari sesuatu, tiba-tiba datanglah Dawuh yang merasuki tubuh Widya. Ia pun menghampiri Nur dan mengatakan jangan ikut campur urusannya. Setelah itu ia pun bergegas pergi. Ternyata dia diusir oleh sesosok jin yang melindungi Nur.
Pagi harinya saat sholat subuh, Nur melihat Bima sedang berdoa dengan penuh penyesalan. Habis sholat lalu mereka mengobrol. Bima menjelaskan tentang kejadian sebenarnya. Pertamanya ia mimpi dan dalam mimpi tersebut ia melihat Widya sedang dililit ular. Lalu seorang wanita yang menyebut dirinya Dauh menjelaskan jika Widya terjerat ritual lama yang diadakan desa ini. Kata wanita itu pula, kalau kamu mau menyelamatkan Widya maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ia harus mengambil gelang yang ada di gubuk yang berada di dekat petilasan. Kedua, ia harus menemui Dauh setiap malam. Tak lupa juga Dauh menjanjikan bahwa cita-citanya untuk memiliki Widya akan terwujudkan asalkan Bima mau menuruti perintah tersebut. Di pagi harinya saat Widya berkunjung ke kamar Nur, ia mendapati keanehan pada diri Nur. Mukanya berubah dan ia pun seolah menasehatinya agar jangan mengganggu apalagi mencelakai cucunya, yang ia maksud cucunya yaitu Nur. Selepas Nur sadar, Widya pun pergi. Sesaat Nur pun melihat tas yang ada di pojokan, lalu ia membukanya. Ia pun terperangah karena di tas itu ia mendapati gelang dan tas itu adalah miliknya Widya. Lalu ia pun membuka tasnya Ayu. Ternyata ada selendang hijau. Setelah itu ia pun membungkus gelang dan selendang itu dengan Al-Quran. Keesokan harinya Nur pun menginterogasi Ayu kenapa ia melakukan hal itu. Lalu Ayu pun menjelaskan. Awalnya memang Bima yang menyuruh dia memasukkan gelang ke tas Widya, tapi tidak ia lakukan. Hingga suatu saat dia didatangi seorang penari dan Ayu dipaksa untuk memasukkan gelang ke tas Widya. Sebagai imbalannya Ayu dikasih selendang pemikat untuk memikat Bima. Hingga akhirnya mereka berdua sampai melakukan perbuatan tak senonoh. Nur pun sangat kecewa sama Ayu karena yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Pada malam harinya diadakanlah rapat dan di dalam rapat itu Nur ngomong bahwa KKN ini harus segera dihentikan. Lalu Anton menjawab kenapa harus dihentikan. Wahyu ngomong tempat ini sudah nggak beres. Nur pun menegaskan bahwa bukan tempatnya yang nggak beres tapi orangnya yang nggak beres. Lalu Bima pun meminta maaf kepada Nur. Pada malam hari, Widya terbangun dan seperti ada yang mengarahkannya ke suatu tempat. Di tempat itu ia melihat Bima bersama Dauh yang nampaknya dia sedang dikuasai oleh Dauh. Dauh yang tadinya merupakan seorang wanita cantik, namun saat itu yang dilihat Widya, dia berubah menjadi sesosok ular dan mukanya sangat menyeramkan. Widya pun tertangkap oleh anak buahnya Dauh dan dibawa ke sebuah tempat, yaitu tempat berkumpulnya anak buah Dauh. Widya pun disuruh berdiri di depan anak buahnya Dauh. Lalu anak buahnya Dauh mengerumuninya. Di lain tempat Nur terkejut karena melihat Ayu yang sedang sekarat. Lalu ia pun dilaporkan kepada Pak Prabu dan Pak Prabu pun menyuruh menjemput Mbah Buyut untuk mengobati Ayu. Mbah Buyut menjelaskan bahwa Ayu sudah tidak bisa tertolong. Sedangkan Widya masih ada kesempatan. Lalu Mbah Buyut pun berubah menjadi si Tumang dan menjemput Widya yang berada di Angkoro Murko. Dan Widya pun berhasil diselamatkan oleh Mbak Buyut. Sampainya di rumah, Widya pun sangat shock melihat Bima dan Ayu yang sedang sekarat. Semua orang merasa sedih dengan kepergian Bima dan Ayu. Mereka tidak menyangka kematian mereka setragis itu. Setelah 4 hari, Bima dikabarkan meninggal dan Ayu meninggal 3 bulan kemudian. Dan cerita pun selesai. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah dimanapun kita berada, jangan lupa selalu menjaga adab dan sopan santun. Selalu mentaati peraturan yang ada di tempat tersebut dan berbicaralah dengan sopan. Jangan sompral apalagi di tempat yang sakral. Semoga filmnya dapat menghibur. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.